Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu kukus ubi ungu yang enak banget. Anak-anak suka banget dan rasa ubinya berasa banget ya. Kalian harus coba sebagai cemilan keluarga yang sehat. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu kukus dengan ubi ungu. Kali ini bolu kukusnya saya akan buat dengan bantuan ragi instan ya. Jadi kalian bisa praktek di rumah. Bolu kukus ini lembut banget dan enak banget ya. Oke, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat bolu kukus ubi ungu. Tentu saja yang pertama kita akan pakai ubi ungu. Ubi ungu kita pakai 200 gram yang sudah dikupas, lalu saya kukus dan haluskan seperti ini ya. Lalu di sini juga saya butuhkan 180 gram gula pasir, 100 ml santan ya. Kalau kalian nggak ada santan, kalian boleh pakai kara ya. Lalu di sini saya punya sejumput daun pandan yang nanti akan saya masak bersama gula dan santan. 1 butir telur. Di sini saya punya 50 ml air. Lalu saya akan kasih 1 sendok makan gula pasir seperti ini. Lalu saya juga akan kasih vermipan yang saya pakai atau ragi instan. Ini 1 sendok teh ya. Nah, seperti ini 1 sendok teh akan saya pakai. Nah, seperti ini. Saya taruh di dalam sini. Saya aduk-aduk. Nah, saya tunggu 10 menit. Saya akan lihat raginya aktif atau enggak ya. Nah, sisa raginya boleh disimpan kembali seperti ini. Lalu di sini saya juga punya tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Ini sekitar 220 gram ya. Nah, tentu saja kalau bikin bolu kukus kita harus siapkan kukusannya. Nah, di sini saya sudah punya kukusan bolu kukus ya. Ini saya siapkan 12, tapi nanti kita akan lihat hasilnya jadinya berapa ya. Enggak tentu, kadang bisa jadi 10, kadang bisa jadi 12 gitu ya. Nah, saya siapkan 12 piece. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan, saya akan masak. Sambil nunggu raginya aktif, saya akan masak santannya sama gula pasir. Saya akan masak gula pasir bersama dengan santannya seperti ini sampai gulanya larut aja. Sambil saya masukin daun pandannya ya. Pandannya terserah kalian mau berapa banyak. Kalau mau lebih wangi, kalian kasih lebih banyak ya. Nah, ini akan saya masak dulu sampai gulanya larut aja ya. Nah, ini saya akan masak gula dan santannya sama daun pandannya. Apinya kecil aja ya. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah panasin santannya tadi dengan pandan dan gula pasir. Jadinya seperti ini, udah larut. Saya biarkan dulu. Sementara biarkan ini agak sedikit dingin, saya akan racik dulu. Dan di sini lihat tuh, vermipan saya udah berbuih banget ya. Ini berarti raginya aktif ya teman-teman. Nah, saya akan ceplokin telur 1 di sini. Kalian harus siapin tempat lebih besar daripada adonannya ya, karena ini nanti akan ngembang kedua kali ya. Karena akan kita biarkan 1 jam gitu ya. Nah, saya masukin telurnya di sini. Saya akan masukkan telurnya di sini. Saya kocok lepas sedikit. Ini. Nah, jadi ini nggak usah pakai mixer ya, pakai spatula aja gini bisa. Sampai dia agak pucat aja ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu saya siapkan spatula begini. Saya akan masukkan ubinya di sini. Nah, saya masukkan di sini. Saya aduk bersama telurnya. Nah, biangnya juga saya masukkan.
yang raginya ya, kita masukkan di sini. Gampang banget caranya, hanya begini aja. Nanti tinggal masukin semua. Kita tutup selama 1 jam ya, lebih kurang 1 sampai 2 jam gitu ya. Nanti dia akan ngembang kedua kalinya, tinggal langsung kita kukus ya. Nah, seperti ini kita aduk jadi satu. Nah, lalu saya akan masukkan pandan tadi ya ke sini. Kayak gini. Nah, nanti adonannya jadinya agak sedikit kaku ya. Setelah dikasih tepung nanti ya. Ini kita aduk dulu bersama dengan pandan, gula. Ya. Atau kalian mau pakai whisk lagi biar lebih tercampur rata juga boleh. Ini. Nah, lalu saya masukkan tepung terigunya perlahan-lahan ya, semuanya saya masukkan, saya aduk sampai rata ya. Nah, ini nanti lama-lama agak tambah berat ya, memang seperti itu ya teman-teman. Sudah dicampur rata, kita akan tutup dan biarkan selama 1,5 jam gitu ya, baru nanti kita akan kukus. Oke? Nah, ini kita tutup dan kita biarkan 1,5 jam ya, baru nanti kita kukus. Kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus. Oke? Lebih kurang 1,5 jam, adonannya jadi ngembang gini ya. Tuh udah jadi double-nya. Ini warna saya pink banget ya, bukan ungu, karena ubi ungu saya tuh nggak terlalu ungu tadi yang saya kupas ya, jadi warnanya pink. Kalau kalian mau ungu bener-bener harus yang ubi yang ungu banget, atau kalian boleh kasih sedikit pewarna ungu di sini, tapi saya nggak mau, biarin aja, saya pakai yang pure aja ya, pink juga nggak apa-apa lah. Oke? Nah, saya udah siapin cetakan bolu kukus seperti ini. Pastikan kukusan kalian juga udah mendidih ya. Oke? Nah, kayak gini saya akan aduk dulu sedikit. Aduh, udah jadi banget tuh ya. Nah, adonannya agak sedikit sticky, nggak apa-apa. Kita akan masukin ke cetakan ini perlahan-lahan ya, satu persatu ya. Jadi pelan-pelan aja kita masukinnya kayak gini. Sedikit-sedikit, jangan terlalu penuh juga. Nah, nanti kan dia mau mekar lagi ya teman-teman, jadi dikit-dikit aja seperti ini. Ya. Nah, ini semua udah saya masukin ke sini. Kita akan tunggu, kita akan langsung masukin ke kukusan, bukannya kita tunggu lagi. Kita kasih jarak ya antara satu dan lainnya supaya pas mekarnya itu enggak nabrak dan enggak lengket ya, kayak gini. Oke? Nah, kita kukus selama 15 menit dengan api yang paling besar. Oke? Setelah 15 menit jadinya seperti ini ya. Tada! Wah, mekar banget. Tuh, lihat, kita matiin ya apinya. Kalian bisa lihat ini mekar banget tuh. Nah, mekar banget semuanya. Nah, saatnya kita sajikan ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Ini dia bolu kukus ubi ungu ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba dan kalian rasakan sendiri. Enaknya bolu kukus ini asli dari ubi asli ya. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide kalian juga buat cemilan anak-anak juga sehat ya. Oke, sampai di sini dulu resep dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa jadi berkat kalian ya. Sampai jumpa, dadah. Kalian pasti penasaran kan dalamnya kayak apa ya? Nah, dalamnya tuh kayak gini, saya akan belah. Nah, ya.
Rasanya itu enak banget karena dia pakai santan, jadi enak banget. Tuh kayak gini dalamnya. Aduh, masih panas banget. Ubinya berasa banget ya teman-teman. Yummy banget. Kalian harus coba di rumah. Enak banget.